Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan review anggrek cantik yang layak untuk dikoleksi. Selain warnanya yang cantik, juga mudah perawatannya ya. Untuk Dendrobium cenderung mudah atau lebih mudah dari anggrek yang lainnya. Tapi ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok dalam perawatan dan juga pembungaannya. Kita review satu persatu. Yang ini ada Dendrobium Gaton Sandrai. Yang ini ada Dendrobium Nobil, juga ada Nobil. Yang di atas sana yang kecil Dendrobium Hibiki. Kita mulai dari anggrek ini dulu. Yang ini adalah Dendrobium Gaton Sandrai. Yang ini anggrek silangan, bukan anggrek spesies, tapi layak untuk dikoleksi karena bunganya sangat cantik. Warnanya mencerah, mencolok jika dibandingkan atau jika ditata, disimpan berbarengan dengan Dendrobium yang lain. Ini menjadi primadona karena cukup mencolok warna dan ukuran juga. Untuk bagian petal dan sepalnya berwarna kuning cerah mengkilap waksi. Sedangkan bagian tengahnya, bagian labiumnya berbulu halus. Nah ini berbulu halus berwarna merah kehitaman. Cantik banget, asli cantik. Dan juga ukurannya besar ya. Kalau untuk ukuran Dendrobium, untuk ukuran Dendrobium misalnya yang di belakangnya yang ini yang Dendrobium yang biasa, sedangkan yang sebelahnya Gaton Sandrai cukup jauh ukurannya, gede banget. Kalau untuk Gaton Sandrai hampir sebesar anggrek Phalaenopsis. Kalau anggrek Phalaenopsis kan yang ini Phalaenopsis ukurannya sebesar ini. Ini yang tipe medium. Kalau yang tipe jumbo lebih gede lagi. Nah untuk Gaton Sandrai kurang lebih ukuran bunganya sama seperti Phalaenopsis ukuran medium, cukup besar kalau untuk ukuran Dendrobium. Ada yang mirip dengan Nobil, nah seperti ini. Mungkin warnanya mirip tetapi berbeda ya, sangat berbeda karakternya juga bunganya. Kalau untuk Nobil yang ini yang warna kuning, kuningnya tidak mengkilap. Bagian tengahnya kurang lebih sama, kuning dan hitam kemerahan, tapi yang ini tidak berbulu ya, ada bulu halus di bagian yang hitamnya aja. Kalau untuk Gaton Sandrai berbulu halus semua, ini berbulu, ini juga berbulu. Cantik lur, asli unik banget, cantik banget, dan juga gede, cantik gede, juga warnanya mencolok cerah banget. Untuk Nobile dan Gaton Sandrai yang ini saya bungakan di dataran rendah di Bekasi. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang berada di tempat panas, dataran rendah, bisa juga kita merawat anggrek secantik ini, Gaton Sandrai dan juga Nobil. Nah, untuk Gaton Sandrai saya treatment beberapa titik di sini. Cuman yang tumbuhnya satu ya. Jadi kalau untuk Gaton Sandrai sebaiknya jika mau di treatment pembungaan, targetan aja satu spike per batang. Karena jika beberapa spike sayang, yang juga saya awalnya tumbuh, cuman kemarin dia tinggal keluar kota beberapa hari, datang sampai sini udah kering. Apakah dehidrasi atau apa, saya kurang tahu juga sih penyebab pastinya. Tapi yang jelas ini sudah tumbuh satu spike per tangkai, satu spike maksudnya. Tidak semua tangkai berbunga, tapi segini aja udah cukup. Kalau untuk Gaton Sandrai cantik banget, berbeda dengan Nobil. Kalau Nobil, nah yang ini tipe pembungaannya kurang lebih sama seperti Gaton Sandrai, dari samping ya, tidak dari atas. Kalau pada dendrom yang umumnya berbunga dari atas seperti ini, dari pucuk. Itu yang di belakang juga yang kuning sama, berbunga dari atas, dari pucuk. Sedangkan untuk Dendrobium Gaton Sandrai dan juga Nobile dari samping. Nah untuk yang ini berbunga di Bekasi juga, saya rawat di Bekasi, berbunga dengan sendirinya tanpa perlakuan khusus. Karena yang ini belum saya rangsang pembungaan. Soalnya yang lainnya masih muda, ini batang-batang mudanya masih belum tutup daun, masih ada pertumbuhan. Jadi belum saya rangsang pembungaan, tapi sudah maksa dia masak berbunga sendiri. Jangan khawatir kalau masalah pembungaan, itu juga berbunga. Kalau yang sudah dirangsang pembungaan yang ini, nah yang ini saya treatment pembungaan, hasilnya lumayan. Kalau untuk Nobil, karakternya berbunga dari samping dan bisa berbunga di setiap ruasnya. Di setiap titik yang memungkinkan untuk berbunga bisa berbunga, jadinya rimbun banget. Cuman memang dalam satu spike itu tidak banyak
Yang ini paling banyak hanya 5 kuntum bunga per tangkainya, tapi dari setiap titik bisa berbunga seperti ini. Sedangkan Gaton Sunrise tidak bisa keluar bunga dari setiap titiknya, tapi dalam satu spike bisa mengeluarkan bunga yang cukup banyak. Untuk yang ini ada 4 kuntum, yang ini lebih banyak. Kita hitung ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kuntum untuk yang ini. 7 kuntum, totalnya 8 kuntum seharusnya, karena di sini ada rontok satu, udah rontok. Jadi satu tangkai bunga bisa keluar banyak ya kalau untuk Dendrobium Gaton Sunrise. Cuman memang tidak semua titik bisa berbunga. Untuk yang berbunga atau titik yang bisa berbunga biasanya mempunyai tunas besar seperti ini. Biasanya maksudnya mata tunasnya besar ya. Biasanya dari atas sampai sepertiga bagian. Disitulah biasanya titik-titik pembungaan. Kalau dari bawah jarang untuk berbunga, jarang keluar bunga kalau dari bawah. Karena ukuran mata tunasnya sudah mulai mengecil, semakin ke bawah semakin mengecil. Kalau untuk nobil bisa rame banget. Ini Dendrobium nobil ya. Sudah saya treatment pembungaan dan sudah saya bagikan caranya di video sebelumnya. Ini review akhirnya. Jadi udah kita treatment dari awal sampai akhir, jadinya seperti ini. Cantik banget hasilnya, kita bisa menikmatin hasilnya dalam jangka waktu 2 bulan kalau gak salah. 2 bulan dari treatment baru kita menikmati hasilnya, dan memuaskan asli. Cakep bunganya. Ada satu lagi Dendrobium yang layak untuk dikoleksi. Nah, ini Dendrobium hibiki. Ini adalah Dendrobium hibiki. Untuk Dendrobium hibiki tipenya kecil, mini, tapi cantik banget. Sangat jauh berbeda dengan Dendrobium Gaton Sunrise. Ukuran bunganya bisa kita lihat. Tapi jadinya cantik banget lur kalau hibiki. Dan untuk hibiki, keunikan lainnya bisa berbunga dari setiap titik. Misalkan dari atas bisa berbunga seperti ini, dari bawah pun bisa berbunga. Yang ini dari bawah bisa mengeluarkan bunga juga. Cuman kalau untuk hibiki tidak berbarengan. Misalnya sekarang di titik sini berbunga, nanti di pembungaan berikutnya di titik yang lainnya. Jadi semua titik bisa mengeluarkan bunga atau berpotensi mengeluarkan bunga, tapi tidak berbarengan. Beda dengan yang ini. Kalau nobile dari semua titik bisa berbunga berbarengan, jadinya rimbun banget. Cantik guys, asli. Kalian suka yang mana boleh di komen aja. Suka yang ini, suka yang itu, boleh di komen aja. Terus lanjut lagi, untuk perawatannya kurang lebih sama. Kalau untuk Dendrobium yang ini saya tempatkan full rain atau full hujan, tapi tidak full matahari ya. Saya tempatkan di bawah paranet yang cukup renggang. Intensitas cahaya matahari berkisar 80%. 80 sampai 85% cahaya matahari yang masuk, dia cukup terang. Jangan full matahari, khawatirnya gosong, karena untuk Dendrobium yang ini tipe daunnya lemas. Jadi gampang gosong. Berbeda dengan Dendrobium keriting seperti yang ini yang memang tahan full matahari. Daunnya tebal, karakteristik daunnya kaku dan tebal. Sedangkan untuk Dendrobium yang bertipe daun lemas seperti ini sebaiknya di bawah naungan. Jangan terlalu banyak matahari, jangan full matahari maksudnya. Untuk pemupukan dilakukan seminggu sekali. Jika kondisi seperti ini diberikan pupuk pembungaan, boleh dari merek apa aja, yang penting yang biasa digunakan untuk anggrek. Dosisnya disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Dan penyiraman dilakukan setiap hari ya, karena media tanam yang saya pakai cukup poros. Ini memakai sabut kelapa, seratnya coco fiber dan juga kulit kayu. Yang juga memakai kulit kayu. Yang atas jadi cukup poros sehingga penyiraman harus bagus, disiram setiap hari. Untuk pemupukan dan penanggulangan hama penyakit bisa digabung, tapi sebaiknya jika kondisi seperti ini pupuk dipisah, diaplikasikan ke media tanam. Soalnya kondisinya lagi berbunga, khawatirnya bunga tidak tahan dengan pupuk kimia, khawatir rontok atau gosong. Kalau untuk hama penyakit tidak masalah, misalkan fungisida ataupun insektisida kita berikan seperlunya. Seperti yang ini misalnya nih, ini yang warna putih
Ini fungisida ya, karena saya tempatkan fluorine rawan terkena jamur, jadi saya berikan fungisida, disemprot ke semua bagian tanaman. Pada kondisi seperti ini kurangin dosisnya setengah dari dosis normal. Yang penting ada fungisida dan juga insektisida. Jika kondisi hama cukup banyak di lingkungan yang tempat kita menanam anggrek. Sementara sekian aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang belum paham tentang merawat anggrek yang ini, bisa share di kolom komentar ataupun bisa hubungi nomor saya ya, kontak saya. Biasanya yang sudah ada atau langganan saya, langganan yang biasa beli, udah ada kontaknya, jadi tinggal di japri aja langsung. Kali aja ngiler nih anggrek. Yang ini kita ready dewasa, kalau yang ini udah laku, udah dijual. Sementara segitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.